Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir keterbaik. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari Kitab Tauhid dan sekarang kita masuk pada Maja'a fit Tanjim, yaitu tentang ilmu perbintangan. Ketika Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan Maja'a fit Tanjim tentang ilmu perbintangan, mengisyaratkan bahwasanya hukumnya ada perincian. Artinya ada ilmu perbintangan yang diperbolehkan dan ada ilmu perbintangan yang tidak diperbolehkan, ya. Sebagaimana akan datang perinciannya. Kemudian Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari atau sebuah athar dari Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi, seorang tabi'in rahimahullah. Ia berkata, "Khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalath." Sungguhnya Allah menciptakan bintang itu karena 3 perkara. Yaitu pertama, zinatan lis-sama, dalam rangka untuk menghias langit, ya, menjadi indah. Yang kedua, urujuman lisyayatin, dalam rangka untuk melempar syaitan-syaitan. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha, yaitu sebagai tanda untuk memberi petunjuk dalam perjalanan, ya, ketika di malam hari. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalika akhta'a. Siapa yang menafsirkan atau berpendapat bintang bisa digunakan untuk selain daripada 3 perkara ini, maka dia telah bersalah. Dia telah keliru. Wa dha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi. Maka dia akan menyia-nyiakan usahanya dan dia telah membebani dirinya dengan hal yang di luar batas pengetahuannya, itu tidak ada ilmu tentangnya. Dan terkait hukum mempelajari tata letak peredaran bulan, menurut Qatadah hukumnya makruh. Ibnu Uyainah tidak membolehkannya seperti yang diriwayatkan oleh Harb dari mereka berdua. Akan tapi Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahuya atau Rahawai memberikan rukhsah terkait hal tersebut. Ini beliau kemudian menyebutkan khilaf tentang pendapat ulama mempelajari ilmu perbintangan. Sebagian ulama memandang hukumnya makruh dalam rangka untuk menutup celah-celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, dan sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh jika digunakan pada hal yang bermanfaat. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menuturkan, kemudian beliau membawakan sebuah hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." 3 orang yang tidak masuk surga. Mudminul khamar, yaitu seorang yang pecandu khamar. Yang kedua, qati'ur rahim, yaitu orang yang memutuskan silaturahmi. Dan yang ketiga, musaddiqun bisihir, yaitu yang mempercayai sihir. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Hadis ini dibawakan pada masalah mempercayai ilmu nujum yang terkait dengan ramalan akan masa depan, maka dimasukkan dalam ilmu sihir, ya, karena di antara ilmu sihir adalah ilmu perbintangan, ya. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iktabasa ilman minan nujum qad iktabasa syu'batan minas sihr." Siapa yang mengambil sebagian ilmu perbintangan yang terkait dengan kejadian-kejadian alam, maka dia telah mengambil sebagian dari ilmu sihir. Zada ma zada, semakin dia belajar ilmu perbintangan untuk meramal masa depan, maka semakin bertambah sihir yang dia pelajari. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan jelaskan tentang ilmu perbintangan, ya, ilmu nujum. Ilmu perbintangan, ya, ada 2 fungsi, 2 penggunaan, ya. Ya, yang diperbolehkan
yang dilarang sama yang diperbolehkan. Yang dilarang disebut dengan ilmu ta'thir. Ini disebut ilmu at-ta'thir. Bahwasanya maksudnya adalah gerakan bintang, gerakan atau munculnya atau bentuknya, bentuk bintang yang muncul ya, mempengaruhi kejadian alam. Peristiwa-peristiwa alam. Peristiwa-peristiwa di dunia, di bumi. Ya, ini namanya ilmu ta'thir, ini dilarang ya. Adapun yang diperbolehkan namanya ilmu at-tasyir. Yaitu ilmu untuk ilmu astronomi, untuk mempermudah perjalanan ya, untuk sebagai penunjuk arah. Penunjuk arah atau mengingatkan musim misalnya. Mengingatkan musim tertentu atau untuk untuk menentukan waktu ya. Untuk menentukan misalnya waktu. Kalau bintang ini muncul berarti segini, berarti sebentar lagi begini. Ini semua diperbolehkan ya. Semua diperbolehkan. Yang dilarang adalah pertama ilmu ta'thir ya. Bahwasanya bintang punya atau bintang-bintang itu punya pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang terjadi dalam alam semesta ya. Nah, ilmu ta'thir, ilmu tentang bahwasanya kaitannya pengaruh bintang terhadap kejadian-kejadian di atas muka bumi ini ada dua kemungkinan yang dilarang, dua bentuk. Yang pertama, meyakini bahwa bintang-bintang tersebut punya kehendak, bahwa benda-benda langit tersebut berkehendak, berirodah. Kita bahwasanya zaman dulu ada suatu bangsa yang menyembah bintang-bintang ya, atau punya keyakinan yang salah tentang bintang-bintang. Seperti kaum yang ditemui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Babel lantas pergi ke negeri Syam, maka beliau bertemu dengan sekelompok orang kaum yang meyakini bahwasanya benda-benda langit itu mengatur apa yang terjadi di atas bumi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am. Ya. Falamma ra'al kaukaba ya qala hadza rabbi. Ketika Nabi Ibrahim melihat ada bintang, Nabi Ibrahim berkata, apakah ini adalah Tuhanku? Ya. Ketika ra'al qamara bazighan, ketika Ibrahim melihat rembulan muncul, Nabi Ibrahim berkata, apakah ini Tuhanku? Ya. Dia ajak diskusi orang-orang yang menyembah bintang, menyembah rembulan. Demikian juga ketika falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, tatkala melihat matahari terbit, dia mengatakan qala hadza rabbi, apakah ini Tuhanku? Yaitu beliau bertemu dengan kaum yang menyembah benda-benda langit tersebut. Demikian juga Ibnu Jauzi rahimahullahu taala menyebut dalam kitabnya Talbis Iblis bahwasanya ada satu kaum yang mereka punya keyakinan terhadap bintang-bintang, bahwasanya bintang-bintang tersebut memiliki kehendak, memiliki pengaruh, mengatur kejadian-kejadian yang ada di atas muka bumi, sehingga mereka kemudian buat patung-patung, yang patung-patung tersebut adalah simbol dari benda-benda langit tadi. Simbol dari benda-benda langit. Mereka meyakini sebagian benda-benda langit punya ruh, punya kehendak. Punya ruh, punya kehendak. Dan ini juga diyakini oleh sebagian ahli filsafat Yunani. Mereka punya keyakinan bahwasanya benda-benda langit tersebut punya kehendak, punya ruh-ruh, berakal, sebagaimana mereka jelaskan dalam keyakinan-keyakinan mereka. Ya. Jadi penyimpangan dalam masalah bintang ini banyak. Jadi kaum-kaum terdahulu, ya, saya ulang lagi, kaum yang ditemui oleh Nabi Ibrahim yang menyembah rembulan, matahari, bintang,
Ya, Ibnu Jauzi juga menyebut bagaimana kaum-kaum yang buat patung-patung di atas muka bumi, tapi patung tersebut adalah simbol dari bintang-bintang yang ada di langit. Demikian juga orang-orang falasifah Yunan, orang-orang Yunani, mereka ketika membahas tentang terjadinya alam, mereka membahas tentang ada causa prima, terus causa prima ini punya kaitannya dengan planet-planet yang ada, seakan-akan planet-planet tersebut berakal, memiliki kehendak, sehingga mereka meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut punya kehendak. Dan ini sebagian filsafat Muslimin juga terpengaruh. Seperti saya tidak salah baca tentang perkataan Ibnu Sina atau Farabi, salah satu di antara mereka berdua, yang mengatakan bahwasanya bahwa planet-planet adalah malaikat, ya. Dan mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yahmil arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah." Dan bahwasanya arsy akan dipukul oleh para malaikat, 8 malaikat pada hari kiamat kelak, 8 malaikat. Kata dia 8 malaikat ini maksudnya planet-planet yang ada. Artinya meyakini bahwasanya planet-planet tersebut punya ruh, kemudian punya kehendak, sehingga mereka menafsirkan malaikat pemikul arsy dengan planet-planet. Ini contoh kesalahan. Sampai sini Razi punya buku ya, tentang Mukhatabatun Nujum, tentang bagaimana berbicara dengan bintang-bintang, yang kemudian diperingatkan oleh para ulama, di antaranya oleh Az-Zahabi misalnya, dan sebagian ulama mengingkari, artinya menyayangkan buku tersebut muncul dari Ar-Razi, ilmu tentang berbicara dengan bintang-bintang. Jadi keyakinan terhadap benda-benda langit yang tinggi ini, kesalahan-kesalahannya banyak dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Dari sini sebagian mereka meyakini bahwasanya benda-benda langit punya kehendak, ya. Dan akhirnya ketika benda-benda langit terus punya kehendak, makanya sehingga mempengaruhi peristiwa-peristiwa alam. Yang kedua tentunya kesalahan yang salah adalah menyembah benda-benda langit tersebut. Maka orang yang punya keyakinan seperti ini semua adalah kekufuran. Menyembah benda-benda langit ini kekufuran. Kemudian di antara juga mungkin saya tambahkan lagi satu, yaitu meyakini bahwa benda-benda langit tersebut adalah sebab yang menunjukkan kejadian-kejadian di masa depan. Nah, ini juga kekufuran. Meyakini bahwasanya benda-benda langit tersebut, munculnya bintang ini, munculnya bintang anu merupakan sebab-sebab menunjukkan apa yang terjadi di masa depan. Ini adalah ilmu perdukunan. Kita bilang ilmu perdukunan luas, ya. Orang meramal tentang masa depan dengan berbagai macam metode. Ada yang meramal dengan ruas jari, ada yang meramal dengan macam-macam lah, dengan tanda-tanda yang di tubuh, atau meramal dengan cangkir diisi kopi kemudian lihat tentang masa depan, macam-macam, ya. Di antaranya adalah meramal dengan ilmu perbintangan. Dan ini semua adalah kekufuran. Tiga-tiganya ini adalah kekufuran. Ini semuanya adalah kekufuran. Adapun kita bantahan terhadap ini semua, ya. Kita katakan bahwasanya benda-benda langit tersebut tidak memiliki kehendak sama sekali. Mereka hanyalah makhluk yang di bawah, yang tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Kata Allah, matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada aturannya. Ya, mereka tidak punya kehendak sama sekali dan mereka tunduk kepada aturan Allah. Bahkan Allah mengatakan wa kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing dari benda-benda langit tersebut berjalan di orbitnya, di garis edarnya. Tidak ada yang keluar dari garis edarnya. Rembulan pada edarnya, matahari pada edarnya, bintang-bintang semua pada edarnya.
Ya, dan di antara dalil bahwasanya mereka tidak punya berkehendak benda-benda langit ini, ya, bahwasanya mereka munculannya selalu dengan tahapan tertentu, dengan periodik tertentu, ya. Matahari dengan aturannya, rembulan dengan aturannya. Karena Allah sengaja menjadikan benda-benda langit tersebut muncul atau bergerak dengan periodik tertentu dalam rangka agar manusia bisa menghitung waktu, bisa menghitung hari, menghitung bulan, menghitung tahun. Allah mengatakan lita'lamu wa lita'lamu adada sinina wal hisab. Agar kalian bisa menghitung jumlah tahun, kalian bisa menghitung hari dan menghitung bulan, ya. Oleh karenanya ini semua bukti bahwasanya benda-benda langit tersebut tidak punya kehendak, ya. Kalau dia punya kehendak, dia bisa terkadang terbit terlambat, mungkin cahayanya diredupkan sedikit, kadang diterangin, tapi tidak ada, matahari konstan seperti dari dulu, jutaan tahun begitu-begitu saja. Ada jadwal terbitnya, jadwal terbenamnya, jadwal terbit, jadwal terbenamnya. Tidak pernah berubah, tidak pernah kadang-kadang kecepatan, tidak pernah kadang-kadang terlambat. Rembulan pun demikian, ya, selalu terikat dengan periodik yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ketika membuat periodik tadi ada tujuannya. Kalau setiap benda bergerak tidak di luar orbitnya, tidak sesuai dengan periodiknya, maka manusia tidak akan bisa menghitung hari, menghitung bulan, menghitung tahun, ya. Maka orang-orang meyakini bahwasanya benda-benda langit punya kehendak dan kehendak tersebut dituangkan dengan mengatur alam semesta, maka ini kekufuran. Ini syirik dalam tauhid rububiyah. Ini syirik dalam tauhid rububiyah. Nah, kalau menyembah benda-benda langit tersebut, maka itu syirik dalam tauhid al-uluhiyah, ya. Mungkin kalau kita rincikan, ya, meyakini punya kehendak sehingga menghadiri setiap alam, ini syirik dalam rububiyah, syirik tauhid rububiyah terhadap tauhid rububiyah. Kalau ini menyembah seperti kaum Ibrahim, syirik dalam uluhiyah. Ya, ini merupakan kekufuran, ya. Demikian juga kalau meyakini bahwasanya benda-benda langit tersebut munculnya menunjukkan kejadian masa depan. Ini berarti ilmu perpedukunan terkait dengan ilmu gaib. Ya, kemudian mengatakan dengan ini saya tahu apa yang terjadi di masa depan, maka ini syirik dalam tauhid asma sifat, ya. Ini pas syirik ala semua sifat. Karena tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara model-model ilmu yang dilarang, ya. Dan kita tahu bahwasanya Allah melarang orang-orang yang menyembah benda-benda langit, ya. Kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudul ladzi khalaqahunna. Kata Allah, janganlah kalian sujud kepada matahari dan janganlah kalian sujud kepada rembulan. Dan matahari dan rembulan termasuk benda-benda langit yang kelihatan besar di alam semesta. Dari bumi kita lihat mereka sangat besar jika dibandingkan dengan bintang-bintang. Itu pun dilarang untuk disembah, ya. Disembah, ya. Dan Allah mengatakan, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati man fil ard. Tidakkah kalian melihat bagaimana semua yang di langit dan di bumi semua sujud kepada Allah. Wasyamsu wal qamar, matahari, rembulan, wan nujumu, bintang-bintang juga sujud kepada Allah. Wal jibal, gunung-gunung, wasyajaru, pohon-pohon, wad dawab, kemudian juga hewan-hewan, ya. Semua sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benda-benda langit tidak pantas untuk disujudi. Oleh karenanya ketika terjadi gerhana terkait dengan lahirnya putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Ibrahim, maka Rasulullah SAW tidak mau mengkaitkan hal itu dengan lahirnya sesuatu atau wafatnya sesuatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya asy-syamsu wal qamar ayatan min ayatillah, ya, ayatani min ayatillah. Ya, bahwasanya matahari, rembulan, terjadinya gerhana antara gerhana matahari rembulan adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya
untuk menunjukkan bahwasanya matahari rembulan ini suatu saat Allah bisa tutup ketika hari kiamat kelak. Tidak ada kaitannya dengan lahirnya seorang atau wafatnya seorang. Ya, peristiwa ini tidak menunjukkan terjadinya sesuatu apa-apa di alam semesta ya. Siapa yang meyakini bahwasanya muncul begini berarti begini, maka itu adalah kesyirikan. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu yang diperbolehkan yang disebut dengan ilmu tasyir. Dan kita sebutkan tadi ilmu astronomi ini ada beberapa fungsi. Pertama, misalnya sebagai penunjuk arah. Atau misalnya dua, mengingatkan musim tertentu. Atau untuk menentukan waktu tertentu. Ini tidak jadi masalah. Ini memang Allah maksudkan dengan adanya benda-benda langit tersebut dalam rangka diciptakan untuk membantu manusia. Lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kalian bisa menghitung jumlah tahun dan kalian bisa menghitung hari dan menghitung bulan. Jadi subhanallah, Allah menciptakan gerakan-gerakan matahari, rembulan, semua demi kemaslahatan manusia. Lantas manusia tersebut menyembah, ini salah. Ini dibuat untuk kalian wahai manusia. Agar kalian bisa menghitung hari, agar kalian di pagi hari bisa mendapatkan cahaya yang cukup, teriknya matahari, panasnya matahari, ya, ini bermanfaat bagi kalian. Rembulan di malam hari Allah munculkan, wal qamara nuran, dalam bentuk cahaya, membantu kalian. Bintang-bintang Allah munculkan. Itu adalah untuk kepentingan manusia yang mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu benda-benda langit ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia, bukan untuk malah diibadahi oleh manusia. Ya, bukan malah untuk diibadahi manusia. Maka kadang manusia terkadang akal enggak jalan ya. Seperti Allah menciptakan misalnya sapi untuk dimanfaatkan, entah ditunggangi atau disembelih untuk dimakan dagingnya atau diperah susunya, ini malah disembah. Aneh. Allah ciptakan ini untuk melayani kamu, malah kamu menyembahnya. Ya. Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an." Dialah Allah yang telah menjadikan matahari bersinar. Wal qamara nura, dan Allah menjadikan matahari bercahaya. Wa qaddarahu manazil, dan Allah menjadikan rembulan bermanzilah ya, posisi-posisinya ada. Ya, dan ini dipelajari dalam ilmu astronomi. Buat apa? Lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kalian bisa mengetahui jumlah tahun wal hisab, dan bagaimana menghisab hari atau bulan. Ya. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menciptakan itu semua kecuali dengan benar, yaitu Allah punya tujuan menciptakan semua dengan aturan-aturannya, ya. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah merinci ayat-ayatnya agar kalian menyadari, mengetahui, ya. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan. Ya, manazil, peredaran bulan begini muncul begini, sehingga setelah sampai ke tempat peredaran yang terakhir kembali lihat seperti bentuk tandan yang tua. Jadi dia punya periodik, nanti kembali lagi pada bentuk pertama. Ya, ini semua ada manfaatnya agar bisa menghitung waktu, bisa menghitung tahun, bisa menghitung bulan, ya. Demikian juga di antaranya fungsi dari benda-benda langit adalah misalnya bintang-bintang adalah untuk memberi petunjuk jalan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa alamat, dan Allah menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan. Wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Ketika seorang di tengah lautan, di dalam gelap malam, mereka bisa tahu arahnya. Oh, dengan melihat bintang, posisi bintang, oh bintang itu di sini. Mereka tahu di mana arah kiblat dengan melihat posisi bintang, ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya benda-benda tersebut atau benda-benda langit tersebut berjalan sesuai dengan garis orbitnya dan periodik tertentu. Al-Kharrashi Al-Maliki berkata tentang khilaf di kalangan para ulama, bolehkah seorang belajar ilmu astronomi atau tidak? Wala yanzuru fi ilmi nujum wa halil ma'nu man'u tahrimin aw man'u karahatin illa fi syai'ain. Jadi boleh, kata beliau, belajar ilmu astronomi boleh dalam dua perkara. Fa inna nadhar fihi lahuma mustahabbun li wurudi syara' bihi ahaduhuma ma yustadallu bihi ala ma'rifati samtil qiblah. Bahkan belajar ilmu astronomi dianjurkan karena kepentingan syariat. Di antaranya mempelajari ilmu astronomi untuk mengetahui di mana arah kiblat.
Kemudian sanihima, kemudian di antara duanya yang kedua adalah yastadallu bihi ala ma'rifati ajza'il lail ma madha wa baqi. Demikian juga dengan mengetahui pergerakan bintang-bintang, posisi bintang, tahu tentang berapa sisa malam. Kalau kita sekarang untuk mengetahui malam tinggal berapa jam, kita bisa lihat jam, oh tinggal sekian lagi, mungkin sepertiga malam yang terakhir. Orang-orang dulu kan nggak ada jam, sehingga mereka melihat dengan gerakan bintang. Oh, kalau bintang sudah sini, rembulan sudah di sini, ini berarti tinggal sepertiga malam terakhir atau sudah masuk tengah malam. Kaitannya dengan ibadah ya, seperti kaitannya dengan ibadah. Ini boleh ya. Wa yabqi qismun salis jaiz, ada juga yang ketiga yang boleh, wa huwa nazar fi ma yuhtada bihi fis sair, yaitu melihat bintang dalam rangka untuk arah perjalanan. Sini jadi Al-Kharashi menyebutkan 3 manfaat. Pertama untuk mengetahui arah kiblat. Yang kedua untuk mengetahui kapan malam sudah berapa lama lewat, berapa sisa berapa lagi malam, dan ini untuk ibadah. Yang ketiga untuk penunjuk jalan ya. Ini meningkat musim. Jadi kita tambah lagi yang keempat, di antaranya adalah misalnya tadi untuk menentukan waktu ya, untuk mengetahui kadar malam yang sudah lewat dan yang tersisa. Ini untuk ibadah tentunya ya. Ini yang keempat. Ini semua manfaat diperbolehkan. Ini semua manfaat diperbolehkan ya. Inilah yang Allah sebutkan di antara fungsi bintang ya. Allah Subhanahu sebutkan yang disinggung oleh Qatadah ya. Di mana Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, ia berkata, "Khalaqallahu hadhin nujuma li thalath." Sungguhnya Allah menciptakan bintang-bintang itu untuk 3 manfaat. Pertama, zinatan lis sama, untuk menghiasi langit. Ya, Allah sebutkan. Yang kedua, rujuman lisyayatin, untuk melempar setan yang mencoba mencuri berita. Dan yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha, untuk sebagai penunjuk jalan. Ini 3 fungsi yang Allah sebutkan. Di antaranya salah satu fungsi ini yang kita sebutkan dalam poin ini ya. Ini 3 fungsi bintang ya. 3 fungsi bintang. Baik, adapun fungsi pertama bahwasanya untuk menghiasi langit ya, Allah mengatakan wala qad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, subhanallah. Makanya di antara, saya pernah sampaikan, di antara dalil bahwasanya Tuhan itu ada, bahwasanya Tuhan menciptakan sesuatu bukan cuma sekedar mencipta, bahkan Tuhan menciptakan keindahan dalam ciptaannya ya. Tuhan menciptakan lautan dengan keindahannya. Allah menciptakan langit dengan pelanginya, dengan keindahan bintang-bintangnya ya. Kalau semua terjadi dengan sendirinya, maka tidak ada sisi keindahan. Yang penting sudah kadar terjadi. Kalau sebagian perkataan orang ateis semua terjadi dengan sendirinya, maka tidak perlu ada kadar lebih berupa keindahan. Ya. Hanya sekedar tumbuhan secukupnya, tapi ternyata Allah ciptakan mawar dengan berbagai macam warnanya. Allah ciptakan hewan dengan berbagai macam keindahannya. Menunjukkan bahwasanya ada Tuhan, karena Tuhan tidak sekedar mencipta, tapi Dia menciptakan, di balik ciptaannya ada keindahan. Di antaranya contohnya Allah menciptakan langit. Ketika Allah menciptakan langit bukan sekedar langit saja yang penting tutup bumi selesai, enggak. Allah hiasi langit tersebut dengan bintang-bintang sehingga langit begitu indah dengan bintang-bintangnya ya. Ini fungsi pertama untuk menghiasi langit. Fungsi yang kedua adalah untuk melempar syaitan yang ingin mencuri berita. Kata Allah Subhanahu wa taala, perkataan para jin dalam surat jin, wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaha mul'at harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama' fama yastamil ana jillahu shihaban rasada. Jin-jin bercerita, kami dahulu mencoba untuk mengetahui rahasia langit. Namun sekarang kami dapati langit sudah dijaga dengan penjagaan malaikat yang kuat, dan juga ada lemparan bintang, lemparan api dari bintang-bintang yang ada. Wa anna kunna naq'udu minha maq'id. Dulu kami punya pos-pos di langit untuk mencuri berita langit. Fa may yastami'il ana. Siapa yang coba-coba untuk mendengar sekarang, yajidillahu shihabar rasada, maka dia akan mendapati panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Itu maksudnya ada percikan bintang yang kemudian menyambar langit tersebut. Jadi bintang untuk melempar syaitan bukan meteor, jangan salah paham ya, tapi percikan bintang. Jadi bintang kemudian ada percikan untuk melempar jin-jin tersebut yang
mencoba mencuri berita ya. Dan ini perkara gaib, tapi Allah kabarkan demikian. Di antara fungsi bintang adalah untuk menjaga langit, karena ketika Allah menyampaikan beberapa atau menyampaikan sebagian masa depan tentang berita masa depan kepada para malaikat, maka para malaikat berbicara tentang berita masa depan tersebut. Nah, setan-setan ini ingin mencuri berita. Curi berita di langit, kemudian mendengar, karena dia ingin melaporkan kepada teman-temannya di kalangan manusia. Karena setan itu gila hormat, kalau sudah sampaikan kepada teman-temannya di kalangan manusia, di kalangan para dukun, tukang sihir, maka dia akan dihormati. Setan tersebut akan diberikan sajen, akan para dukun akan tunduk kepada perintahnya. Ya, dan dukun mendapatkan manfaat dan setan pun dapat manfaat dengan disembah atau dihormati. Namun sekarang banyak penjagaan, sehingga sekarang hampir-hampir tidak ada ramalan yang tepat. Saya sudah hidup sejak saya lahir sampai sekarang. Saya tidak ada lihat ada dukun yang jago ngeramal pasti tepat. Seukuran sekarang ini tidak ada internasional dukun yang ramal selalu tepat, enggak ada. Cuma ngeramal-ngeramal doang. Kadang benar, seringnya salah. Tapi yang punya teman setan benar-benar kalau ngeramal selalu tepat sudah enggak ada lagi zaman sekarang. Kenapa? Karena penjagaan yang ketat. Kemudian yang ketiga, di antara fungsi bintang adalah sebagai tanda-tanda suatu arah atau musim, ya. Allah berfirman, "Wa huwal ladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr." Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bintang-bintang, litahtadu biha, agar kalian bisa mendapat petunjuk di tengah kegelapan malam dengan bintang-bintang tersebut, baik di daratan maupun di lautan, ya. Para nelayan yang berlabuh di tengah lautan, mereka butuh lihat bintang sehingga mereka tahu arah mereka, jangan sampai mereka salah berlayar, terdampar, ya. Dalam ayat yang lain, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, dan tanda-tanda yang Allah berikan di atas muka bumi, dan dengan bintang-bintang mereka menjadikannya sebagai petunjuk. Perkataan Qatadah ini yang dinukil oleh Imam Bukhari juga diriwayatkan dengan lengkap oleh Al-Khatib dalam kitabnya An-Nujum. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan dalam kitabnya An-Nujum. Ada perkataan Qatadah setelah itu, wa inna unasan. Jadi Qatadah mengatakan bintang-bintang dipelajari cuma 3 dan tidak boleh lebih daripada itu. Hanya untuk tahu bahwasanya bintang-bintang itu adalah sebagai hiasan bagi langit, kemudian melempar syaitan. Yang ketiga untuk sebagai penunjuk jalan. Kemudian Qatadah berkata, wa inna unasan jahalah bi amrillahi ta'ala qad ahdatsu fi hadhihi nujumi kihanatan. Dan sungguhnya ada orang-orang yang bodoh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu tentang syariat, mereka telah melakukan perdukunan dengan bintang-bintang ini. Ini yang keterkaitan ilmu perbintangan dengan ilmu perdukunan, ya. Kemudian tadi kita sudah nukilkan Syekh Abdul Wahab berkata terkait hukum pelajari tata letak peredaran bulan, itu ilmu astronomi. Menurut Qatadah hukumnya makruh. Qatadah bin Amir As-Sadusi menganggap hukumnya makruh karena khawatir membuka celah-celah untuk orang memanfaatkan ilmu astronomi untuk perdukunan dan yang lainnya. Ibnu Uyainah tidak membolehkannya, bahkan Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah tidak membolehkannya. Seperti yang dilakukan oleh Harb dari mereka berdua. Akan tapi Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawayh memberikan rukhsah terkait hal tersebut. Imam Ahmad dan Ishaq membolehkan belajar ilmu astronomi tadi dalam rangka manfaat untuk yang tadi kita sebutkan, untuk tahu hari, bulan, kemudian tahun, ya, dalam rangka untuk mengetahui arah kiblat, arah perjalanan, dalam mengetahui kadar malam yang ada dan tersisa. Ini semua manfaat, tidak jadi masalah. Setelah itu Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala membawakan hadis yang terkait dengan bab kita, pembahasan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la yadkhuluna al-jannah." 3 golongan tidak masuk surga. Mudminul khamar, yang pertama yang pecandu khamar, yang kedua qati'ur rahim, pemutus silaturahmi, yang ketiga musaddiqun bisihir, yang mempercayai sihir. Di antara ilmu sihir adalah ilmu perbintangan yang digunakan untuk perdukunan, ya. Kemudian dalam riwayat yang lain dalam ada tambahan, wa man mata mudminal khamr saqahu Allahu azza wa jalla min nahril ghutah. Barang siapa yang mati dalam keadaan kecanduan khamr, minum khamr kemudian mati, waliyadzubillah, maka Allah azza wa jalla akan berikan kepada dia minuman dari sungai Ghutah. Para sahabat bertanya, apa itu sungai Ghutah? Rasulullah SAW mengatakan, nahrun yajri min furujil mumisat. Yaitu sungai yang mengalir dari sumber airnya adalah dari kemaluan para pezina. Yu'dhi ahlan nari rihu furujihim. Sungguhnya bau busuk yang keluar dari kelamin-kelamin mereka
mengganggu penghuni neraka. Itu busuknya. Apalagi diminum, ya. Bayangkan cairan keluar dari kemaluan para wanita pezina sampai menjadi sungai. Baunya saja tidak enak, apalagi kemudian diminum. Nah, orang-orang yang minum khamar kemudian meninggal dunia dalam kondisi minum khamar, tidak sempat bertobat, maka akan disiksa di neraka dengan minum air yang busuk yang berasal dari kemaluan-kemaluan wanita para pezina yang disiksa di neraka Jahannam. Kemudian qati'ur rahim, ya. Kita bahwasanya dosa yang kedua, dosa memutuskan silaturahmi. Ini dosa yang besar. Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul jannata qati'. Sungguhnya tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Ya, maka seorang waspada jangan sampai dia punya masalah dengan kerabatnya sehingga dia memutuskan silaturahmi. Dan seorang bersabar ketika dalam menjalankan interaksinya dengan keluarganya, namanya kerabat kadang melakukan hal yang tidak kita sukai, kita bersabar. Kita bersabar. Dalam kesabaran kita dapat pahala karena kita berusaha menjaga silaturahmi. Mungkin dia menyakiti, kita maafkan. Mungkin dia menjelek-jelekan kita sabar. Sabar. Kita tetap berusaha menyambung silaturahmi. Karena orang yang memutuskan silaturahmi, maka dosa besar dan diancam tidak masuk surga. Dan yang ketiga, yang terkait dengan bab ini, yaitu yang tidak masuk surga, musaddiqun bisihir, yang membenarkan sihir. Yang dimaksud dengan sihir di sini diantaranya adalah mempelajari ilmu nujum, ilmu astronomi untuk perdukunan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man iktabasa ilman minan nujum." Siapa yang belajar sebagian ilmu astronomi untuk perdukunan, iktabasa syu'batan minas sihir, maka dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Zada ma zada. Semakin dia banyak mempelajari ilmu perbintangan untuk meramal, maka semakin bertambah dia pelajari ilmu sihirnya dan semakin dia terjerumus dalam kesyirikan. Semakin dia terjerumus dalam kesyirikan. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang haramnya atau tentang ilmu perbintangan, bahwasanya yang mempelajari ilmu perbintangan ada yang dibolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Dan sungguhnya kejadian-kejadian yang ada di langit sana tidak akan pengaruhi kejadian-kejadian di dunia ini. Karena benda-benda langit tersebut tidak memiliki kehendak, mereka hanya berjalan dengan periodik dan aturan yang telah Allah tentukan. Dan bagaimana mau kita kaitkan dengan kejadian alam? Kejadian alam ini sangat banyak dan sangat kompleks. Setiap detik aja banyak kejadian di sini. Setiap menit banyak, ada perampokan, ada yang lahir, ada yang mati, ada yang makan, ada yang minum, ada yang kecelakaan. Setiap menit di dunia ini banyak sekali kejadian. Sementara perubahan kejadian langit tidak begitu. Ya. Artinya kalau mau dibandingkan bahwasanya setiap kejadian di bumi terkait dengan kejadian langit, maka tidak imbang karena kejadian langit terbatas dan konstan itu aja. Kejadian bumi variasi, bervariasi dan berbagai macam dan bisa berubah setiap menit dan tidak ada periodiknya. Begini besok begini lain, tahun depan lagi begini berubah-ubah. Maka tunggu bodoh orang yang mengatakan bahwasanya kejadian-kejadian di langit mempengaruhi kejadian-kejadian di atas muka bumi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.